kematian. Kalau kita terus datang takziah, pergi melihat orang yang meninggal, maka ini momen penting kita mengingat kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kita udah hafal ayatnya ini, Bu. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti akan mati. Terbayang nggak, Bu? Misalnya kita lagi duduk-duduk, ya kan, Bu? Duduk habis sholat maghrib, nggak ada kegiatan ini, buka TV. Lagi nonton itu tiba-tiba malaikat datang. Malaikat apa, Bu? Pencabut nyawa. Malaikat Israel datang. Assalamualaikum. Nggak tahu lah, Bu, saya juga nggak tahu, kali assalamualaikum gitu dah ya. Assalamualaikum. Loh, ini malaikat Israel. Tahu kalau malaikat Israel itu nyabut nyawa. Kira-kira gimana posisi kita, Bu? Gimana kira-kira ketemu dengan malaikat Israel itu? Lari? Jangan? Atau gimana kira-kira? Coba bayangkan, Bu. Itu dia, pasrah. Pasrah. Oh, inilah waktunya. Yang kata ustadz-ustadz itu di majelis-majelis, di pengajian dikatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Ini rupanya malaikatnya. Terus kita husnuzon, ya kan, Bu? Inilah malaikatnya. Inilah ayat yang selama ini didengar. Kita siap pasrah. Tidak memberontak, ya kan? Karena mungkin ada manusia yang memberontak ketika malaikat itu datang. Malaikat tunggu, saya belum sholat, saya belum bayar hutang. Tunggu, saya masih belum baikan tuh sama tetangga, saya belum bayar apa, gitu kan? Saya belum ini, saya tunggu salaman dulu sama suami saya. Kalau itu penolakan sifatnya, tentu kita akhirnya nggak pasrah, ya kan? Kalau orang melahirkan, Bu, kita datang ke bidan. Kalau orang pasrah, enak melahirkannya. Kata bidan, coba tarik napas. Gitu kan? Jangan ngeden sebelum waktunya ngeden, baik. Tapi kok ngeden sendiri nih? Gimana nih bidan? Oh iya, berarti sudah waktunya. Ayo, keluarkan. Pasti enak. Tapi kalau misalnya kok sakit ini dilawannya itu, gitu ya, pasti ini nanti susah. Nah, ketika malaikat Israel datang itu, yakini bahwa itu takdir datang dari Allah yang pasti datangnya kepada kita, yang tidak bisa ditolak sama sekali dalam kondisi apapun. Maka nggak usah ingat hutang yang belum dibayar, nggak usah ingat sholat yang belum dikerjakan. Karena nggak mungkin juga ngerjakannya. Apa yang kita lakukan? Ampuni semua dosa-dosa ya Allah. Mudah-mudahan ya itu dimaafkan, diampuni. Taubat aja. Jadi nggak usah ada penolakan, kemudian ada ini agak susah nantinya. Gitu. Apa yang kita lakukan? Kemudian kita minta sama Allah, ya Allah, sebagaimana doa kita sepanjang sholat kita, Bu. Setiap kali kita sholat kan doa, ya Bu ya. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, ringankan sakaratul maut ini ya Allah. Kenapa? Karena namanya kematian, innalil mauti la sakarat. Sesungguhnya kematian itu memiliki sakaratul maut. Tidak ada yang tidak merasakan sakarat. Rasulullah Muhammad merasakan sakitnya sakarat. Cuman kita minta sama Allah, ya Allah ringankan sakaratul maut itu. Karena ada orang yang berat sakaratul mautnya, tapi ada yang ringan. Kita minta yang ringan apa yang berat? Kita minta diringankan. Allahumma hawwin. Ringankan ya Allah, ringankan. Kalau yang berat itu, Bu, diibaratkannya itu seperti kambing busuk, ya.
atau bangkai yang udah busuk, udah berair gitu Bu, ada besi di dalamnya. Besi ini harus kita tarik. Kira-kira kalau kita narik besi dari binatang yang sudah berair gitu tuh, kita tarik, tercabut enggak? Tercabut enggak daging-dagingnya? Terbawa. Nah gitulah beratnya. Tercabut tuh daging-daging kita itu dengan lepasnya nyawa kita itu yang berat. Bahkan kata dalam hadis dikatakan sesungguhnya sakaratul maut itu seperti bacokan, tahu bacokan Bu? Bacokan pedang. Gitu bacokan 70 bacokan. Satu kali bacokan aja udah sakit. Ini 70 bacokan kita rasakan ketika sakaratul maut. Tapi kita tetap memohon kepada Allah dimudahkan, diringankan ya Allah, ringankan. Jadi kalau ringan itu diibaratkannya seperti pernah Ibu ngadonin tepung